Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Salsabila Setiawan dengan NPM 2040704019. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan psikologis pada persalinan. Persalinan adalah serangkaian proses yang berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini dimulai dengan kontraksi persalinan sejati yang ditandai oleh perubahan progresif pada serviks dan diakhiri dengan kelahiran. Persalinan adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan, yaitu 37-42 minggu, lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Perubahan psikologi pada masa persalinan kala pertama. Yang pertama, perasaan tidak enak. Yang kedua, takut dan ragu-ragu akan persalinan yang dihadapi. Yang kedua, ibu dalam menghadapi persalinan sering memikirkan antara lain apakah persalinan berjalan normal, menganggap persalinan sebagai cobaan. Yang ketiga, apakah penolong persalinan dapat sabar dan bijak dalam menolong. Selanjutnya, apakah bayi normal apa tidak. Yang keempat, apakah ia sanggup merawat bayinya. Ibu merasa cemas. Dan yang terakhir, perubahan psikologis ibu pada fase pembukaan. Perubahan psikologis pada masa persalinan kala 2. Yang pertama, ibu merasa cemas dan takut kalau terjadi bahaya. Yang kedua, cemas dan takut karena pengalaman yang lalu. Yang ketiga, tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya. Perubahan psikologis pada masa persalinan kala 3. Ibu ingin melihat dan menyentuh, memeluk bayinya. Ibu merasa gembira dan lega, bangga akan dirinya juga merasa sangat lelah. Yang ketiga, memutuskan diri dan kerap bertanya apakah vaginanya perlu dijahit. Yang keempat, menaruh perhatian terhadap plasentanya. Selanjutnya, perubahan psikologis pada masa persalinan kala 4. Kurangnya minat, menjauh, tidak ada kedekatan, dan kecewa. Apa sih penyebab gangguan psikologis pada ibu bersalin? Yang pertama, itu dipengaruhi oleh perubahan hormon. Yang kedua, kurangnya persiapan mental. Yang ketiga, keinginannya narsistis. Faktor somatik yang mempengaruhi persalinan. Kondisi somatik atau faktor somatik menjelang kelahiran bayi ini dirasakan sangat berat dan tidak menyenangkan, sehingga mempengaruhi psikis ibu menjelang persalinan, yaitu sering timbul rasa jengkel, tidak nyaman badan, selalu kegerahan, duduk, lalu berdiri, tidur serasa salah dan tidak menyenangkan, tidak sabaran, cepat menjadi letih, lesu, dan identifikasi serta harmoni antara ibu dengan janin di kandungannya jadi terganggu. Bayi yang semulanya sangat diharapkan dan mulai dicintai secara psikologis selama berbulan-bulan itu kini mulai dirasakan sebagai beban yang amat berat. Bagaimana sih cara mencegah gangguan psikologi pada ibu bersalin? Yang pertama, sebelumnya patuh mengikuti kekuatan naluri dari dalam ibu. Yang kedua, memberikan partisipasi sepenuhnya. Yang ketiga, dengan kesabaran, sanggup menderita segala kesakitan dan wanita bersiap kooperatif pada petugas yang memberi bimbingan. Cara pengelolaan gangguan psikologi pada masa persalinan. Yang pertama, perasaan cemas. Kaji penyebab kecemasan, orientasikan ibu terhadap lingkungan, pantau tanda-tanda vital,
Ajarkan teknik-teknik relaksasi pada ibu. Yang kedua, kemampuan mengontrol diri menurun. Pada kala pertama, fase aktif memberikan support emosi dan fisik, melibatkan keluarga seperti suami untuk selalu mendampingi selama proses persalinan berlangsung. Yang ketiga, takut. Dari diri ibu sendiri, sejak awal kehamilan memang sudah direncanakan baik fisik maupun mental. Dari orang lain, mengurangi ketegangan, meyakinkan bahwa hal ini merupakan suatu hal yang normal, memberikan bantuan moral, selalu membimbing ibu di saat kesakitan dan memberikan semangat pada ibu. Peran bidan dalam menghadapi perubahan psikologis ibu bersalin. Yang pertama, konseling. Memberikan konseling efektif pada kala pertama dan dukungan positif. Kedua, sentuhan lembut bidan, seperti relaksasi, memijat, dan memeluk. Yang ketiga, memberikan informasi tentang kemajuan persalinan. Yang keempat, memimpin meneran saat ada tanda-tanda persalinan. Yang kelima, memberi pujian saat ibu benar saat meneran. Yang keenam, memberikan ucapan selamat kepada klien atau ibu atas kelahiran anaknya dan mengatakan ikut berbahagia. Baik, sekian dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.